Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Gita Anggreni. Adapun tujuan dibuatnya video ini adalah untuk memenuhi tugas dari Bapak Merianto Esas MSas. Di dalam video ini saya akan menjelaskan 9 prinsip dasar kerja sosial. Prinsip pertama adalah prinsip penerimaan atau acceptance. Prinsip ini menekankan pentingnya menerima individu dengan keadaan dan permasalahan yang mereka hadapi, tanpa menolak atau menghakimi mereka. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus menerima pengemis sebagai individu yang memerlukan bantuan dan tidak menolak mereka karena keadaan mereka. 2. Prinsip individualisasi atau individualization. Prinsip ini memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap individu yang diterima bantuan. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus memperhatikan kebutuhan dan keunikan setiap pengemis, seperti kebutuhan akan makanan, pakaian, atau perawatan kesehatan, dan tidak hanya memberikan bantuan secara umum. Prinsip yang ketiga adalah prinsip pengungkapan perasaan atau disclosure of feelings. Prinsip ini memperbolehkan individu untuk mengungkapkan perasaan dan emosi mereka tanpa rasa takut atau khawatir. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus memperbolehkan pengemis untuk mengungkapkan perasaan mereka tentang keadaan mereka dan tidak menolak atau menghakimi mereka. Prinsip yang keempat adalah prinsip yang tidak menghakimi. Prinsip ini menekankan pentingnya tidak menghakimi individu berdasarkan keadaan atau permasalahan mereka. Contohnya, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus tidak menghakimi pengemis karena mereka menjadi pengemis dan memperhatikan kebutuhan mereka sebagai individu yang memerlukan bantuan. Prinsip yang kelima adalah prinsip objektivitas atau objectivity. Prinsip ini sangat memperhatikan kepentingan dan kebutuhan individu tanpa memihak atau berpihak pada salah satu pihak. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus memperhatikan kepentingan dan kebutuhan pengemis tanpa memihak atau berpihak pada salah satu pihak, seperti pemerintah atau organisasi. Prinsip yang keenam adalah prinsip self-determination. Prinsip ini memperbolehkan individu untuk memiliki kendali atas keputusan dan tindakan mereka sendiri. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus memperbolehkan pengemis untuk memiliki kendali atas keputusan dan tindakan mereka sendiri, seperti keputusan mereka untuk menerima bantuan atau tidak. Prinsip yang ketujuh adalah prinsip kerahasiaan. Prinsip ini menekankan pentingnya menjaga kerahasiaan informasi dan data individu yang diterima bantuan. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus menjaga kerahasiaan informasi dan data pengemis seperti keadaan kesehatan atau kekurangan mereka untuk memastikan keamanan dan privasi individu. Prinsip yang kedelapan adalah prinsip akuntabilitas. Prinsip ini memperhatikan kepentingan untuk memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus memberikan laporan dan pertanggungjawaban atas tindakan dan keputusan yang diambil dalam membantu pengemis, seperti keberhasilan atau kegagalan dalam membantu mereka. Dan prinsip yang ke-9 adalah prinsip non-diskriminasi. Prinsip ini menekankan pentingnya tidak membedakan individu berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial. Contoh, seorang pekerja sosial yang membantu pengemis harus tidak membedakan pengemis berdasarkan ras, agama, gender, atau status sosial, yang memperhatikan kebutuhan mereka sebagai individu yang memerlukan bantuan. Itulah materi yang saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bingung mau kuliah di mana? ITPA aja. Di Institut Teknologi Pagar Alam memiliki 4 prodi. Yang pertama ada prodi Teknik Informatika, prodi Teknik Hasil Pertanian, prodi Teknik Sipil, dan prodi Kesejahteraan Sosial. Jangan lupa bergabung bersama kami di ITPA, terutama di jurusan Kesejahteraan Sosial.